Kita kembali dalam pembelajaran daring atau biasa disebut dengan istilah study from home dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini dikhususkan untuk siswa-siswi di kelas 11 Multimedia 1, 2, 3, 4 dan siswa-siswi di kelas 11 OTKP 2 dan 3. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan kompetensi dasar yakni mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi-strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yakni bagian A menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Sebelum kita bahas apa yang dimaksud dengan ATHG itu, perlu kita ketahui bersama, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, berikutnya kita masuk pada yang dimaksud dengan ATHG. ATHG yakni A-nya itu adalah ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual, kriminal, serta politik. Berikutnya ada yang dinamakan tantangan, merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Berikutnya ada hambatan, merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Kemudian bagian 4-nya G, gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi perlu diketahui ATHG yakni ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, ini kita dalam membangun integrasi nasional, kita selalu dihadapkan pada ATHG. Lanjut, ancaman terhadap integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Nah, ini ada contoh ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Contoh yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh atau paham ideologi lain. Misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Selain liberalisme, terdapat pula ideologi komunisme yang menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Perlu kita ketahui, secara umum dikenal ada dua ideologi besar. Misalnya contoh ideologi liberalisme dan ideologi komunisme. Tapi Indonesia tidak mengikuti ideologi liberalisme maupun komunisme, tetapi Indonesia mengikuti ideologi daripada ideologi Pancasila yang dirumuskan oleh para the founding fathers seperti Soekarno dan yang lainnya. Oleh karenanya Indonesia bukan liberalisme, bukan juga komunisme, akan tetapi ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Berikutnya, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak
untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Itu contoh ancaman di bidang politik. Berikutnya kita masuk pada ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. B. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. C. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, korporasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan akan semakin sulit dikendalikan. D. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak akan dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Berikutnya kita masuk pada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Berikutnya kita akan bahas ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Oke, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, tugas kalian yakni buatlah satu analisis menurut pandangan kalian terhadap ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia, serta berikan alasan menurut pendapat kalian mengapa hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi contoh misalnya ancaman di bidang politik cukup satu saja. Apa contoh misalnya ancaman di bidang politik? Setelah ditulis ancaman itu, berikan alasan kalian kenapa hal itu bisa menjadi ancaman. Selanjutnya, jika tugas sudah selesai, maka kirimkan tugas di Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup chatting online kelas PKN untuk kemudian akan kita diskusikan bersama. Dan jika ada yang ingin memberikan kritik, saran maupun masukan, silahkan berikan komentar di bawah ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.